Siap berdoa. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Abdullah hadir. Leni hadir. Ainun hadir. Anissa kemana Anissa? Oh sakit ya. Awalin hadir. Bahari hadir. Anjar Hadir. oh, hadir. Alhamdulillah ya, yang sakit berarti ada berapa orang? Yang Anissa aja ya. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu mau cek konsentrasi kalian dulu ya. Nah, biar semangat belajarnya. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Sudah berpasang pasangan? Sudah. Coba berhadapan-hadapan dulu. Berhadapan-hadapan dulu. Nah, berhadapan-hadapan dulu. Ini. Berhadapan-hadapan dulu ya. Oke, udah ada pasangannya? Nah, ini. Coba pilih salah satu genap atau ganjil. Coba Abdullah mau genap atau ganjil? Genap. Berarti ganjil ya. Nah, gini. Ibu mau kasih permainan dulu buat konsentrasi kalian. Ketika Ibu bilang 1, berarti ganjil genap. Ganjil. Nah, ketika Ibu bilang 1, tangan gini dulu, tangan gini. Gini, tangan gini. Nah, ketika bilang 1, langsung tangkap teman yang di depannya. Oke? Hari ini Ibu mau kita yang pelajari sekarang hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Tentang fluida ya, tentang fluida. Nah, coba ada yang tahu fluida itu apa? Pengertian fluida. Ada yang tahu nggak? Fluida? Ada yang tahu nggak? Oh, berarti ya udah kita pelajari hari. Fluida itu kan apa? Tentang air kan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Coba sebutkan, Len. Tujuan kita belajar hari ini apa aja? 1. Peserta didik mampu menentukan pengertian tekanan hidrostatis. 2. Peserta didik mampu menyelidiki variabel yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. 3. Peserta didik mampu menyusun persamaan tekanan hidrostatis. 4. Peserta didik mampu menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. 5. Peserta didik mampu merancang percobaan tekanan hidrostatis. Nah, itu tujuan kita belajar hari ini ya. Nah, konsep fluida. Nah,
Apa lagi? Mencuci, kita mencuci. Apa lagi? Menyiram tanaman. Apa lagi? Ban bocor. Nah, ban bocor juga bisa ya. Ternyata itu termasuk dengan konsep fluida. Ada lagi nggak? Isi bensin bisa nggak? Nah, kita coba ya. Fluida itu merupakan zat yang dapat mengalir ya. Nah, kita coba. Di sini ada yang pernah menyelam di Pantai Pangandaran. Kita kan dengar tuh Pantai Pangandaran ya. Nah, ada yang pernah menyelam ke dasar laut nggak? Pernah, Bu. Gimana kalau kedalamannya sampai sedalam mana? Sedalam mana? Sedalam lautan. Biasanya kalau semakin dalam gimana? Pengap? Pengap ya? Semakin susah bernapas? Kok bisa ya? Kenapa ya? Ya, nih coba ibu mau kasih lihat kalian video ya. Ini kedalamannya semakin dalam ya. Lihat videonya barusan? Ya. Kira-kira ketika kalian setelah melihat video, menurut kalian bagaimana? Ketika menyelam semakin dalam, semakin tipis udara. Semakin tipis udara. Ada lagi? Semakin besar tekanan hidrostatisnya. Semakin besar tekanannya, ya. Nah, itu contohnya ketika kita menyelam ke dasar laut, ternyata yang di botol tersebut seperti ada yang meremas ya, seperti ada yang meremas tekanannya itu. Tapi kalau ketika kita ke udara lagi, botolnya ternyata kembali lagi ke seperti semula ya. Nah, kok bisa ya seperti itu ya? Nah, kita pelajari di materi tekanan hidrostatis. Nah, ini rumus tekanan. Ada yang sudah pernah melihat rumus ini? Sudah. Apa yang coba? Rumus tekanan itu P dibagi A. P-nya itu tekanan, F-nya daya, A-nya luasan ya. Nah, kalau ini tekanan mutlaknya, coba PA dikurangi PO sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya itu massa kalau G-nya kalau H-nya zat cair ya. Nah, itu rumus tekanan hidrostatis. Nah, sekarang ibu mau menunjukkan kalian suatu demonstrasi tekanan ya. Coba di sini ibu sudah ada sebuah selang yang dibentuk seperti pipa U ya. Di sini ada air. Kita lihat ya apa yang terjadi ya ketika corong ini dimasukkan ke dalam air. Coba kita lihat di sini apakah ada berubah atau tidak ya ketika ibu masukkan ke sini.
Ada perubahan? Ada ya. Nah, coba. Ketika semakin dalam, apakah semakin naik atau tidak ya? Coba lihat lagi. Berubah? Berubah. Di sini ada ketika dimasukkan ke dalam air, tekanannya naik 1 cm ya. Ketika semakin dalam, ditambah naik lagi 2 cm. Nah, berarti di sini menunjukkan ketika semakin dalam, tekanannya semakin besar. Nah, kita sekarang coba mau praktikum ya. Sudah dipersiapkan ya kelompoknya, sudah duduk sesuai kelompoknya. Silakan, sampaikan itu mau membagikan LKPD-nya. Sudah semua? Dapat? Sudah. Coba perhatikan itu LKPD-nya. Ada langkah-langkah itu coba disitu. Langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, buka aplikasi Pad dulu. Buka aplikasi Pad melalui laptop. Coba, sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, sudah dibuka ya aplikasi Pad-nya? Sudah ya? Oke. Terus pilih dan jalankan simulasi ya. Ibu bacakan dulu ya. Pilih freelancer, sudah tampil ada di situ? Sudah. Terus tempatkan rulernya. Ada yang tidak mengerti cara-cara LKPD-nya mengerjakannya? Ada sudah paham semua? Sudah? Ada yang mau bertanya? Oh, coba saya kenapa? Jadi semua itu penanganannya berubah-ubah ya Bu? Iya, coba dulu. Ya, masa jenisnya nanti diganti ya. Masa jenisnya dirubah-rubah ya. Tuh, silakan kerjakan. Waktunya 20 menit untuk praktikum. Ya, waktunya 20 menit untuk praktikum ya. Silakan. Mari tetap ya. Ibu nanti ada penilaian mandiri ya. Jadi jangan mengandalkan cuma satu orang. Harus bekerja sama walaupun kelompok. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan fluida hidrostatis dari hasil percobaan tadi. Didapat kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang didapat dari percobaan tersebut adalah berdasarkan percobaan yang dilakukan bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam keadaan air maka semakin besar pula tekanan yang diterima, baik itu di ruang tertutup maupun di ruang terbuka. Tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi yang menyebabkan berat partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Kelompok berapa, Mbak? Kelompok 2. Kelompok 2 boleh, silakan. Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Dari pertanyaan, semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaan maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya, atau tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik dari suatu zat cair. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil analisis tentang hidrostatis. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Winda Sri Bestari. Dilanjut, saya Ayu Putri. Saya Ayu Hadria. Saya Baris Nama. Langsung saja ke penyampaiannya. Setelah melakukan percobaan dan mengamati video, kami menyimpulkan bahwa tekanan hidrostatis akan mengalami perubahan pada setiap kedalaman dan jenis fluida yang berbeda. Tekanan hidrostatis ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Semakin tinggi permukaan suatu zat cair terhadap bidang dasar tempatnya, maka tekanan pada bidang dasar zat cair juga semakin meningkat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, yang mau bertanya. Ketika pressure meter dipindahkan pada kedalaman yang berbeda, apa yang akan terjadi? Tekanan atau bertambah. Semakin dalam pressure meter dipindahkan, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Silakan, yang mau bertanya kepada kelompok 2 silakan. Nama saya Muhammad Najari Koji, izin bertanya. Ya. Ketika fluida diganti dengan jenis lain, apa yang terjadi? Kan pada setiap jenis perubahan dan pada jenis fluida, gasolin mengalami tekanan paling tinggi. Dilanjut fluida jenis solid dan terakhir fluida jenis air. Dapat dipahami aja. Ya. Semakin dalam ketika si fluida itu berarti bertambah. Contohnya seperti tadi video yang sudah kita tonton, seorang penyelam, jika mereka masuk ke dalam, menyelam lebih dalam, itu tekanan hidrostatisnya akan lebih tinggi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak cukup? Jika sudah cukup, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan para kelompok 2. Ya, kelompok 3 selanjutnya lebih semangat lagi. Silakan kelompok 3 presentasikan.
Berdasarkan praktikum yang tadi telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Tiap-tiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari jarak kedalamannya. Ada yang mau ditanyakan? Tanya, maka nama saya Nadia. Bagaimana pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis? Pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis adalah semakin besar massa jenis benda maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Apakah dapat dimengerti? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nama saya Nadia. Bisa berikan beberapa contoh penerapan atau fenomena tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, saat kita menyelam di kolam atau laut, maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika menyelam semakin dalam. Jadi ketika semakin dalam kita menyelam, jadi semakin terasa tekanan hidrostatis tersebut. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Renaldi dan kawan-kawan. Silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil analisis tentang tekanan hidrostatis. Kesimpulan yang telah kami simpulkan dari praktikum tersebut adalah kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam kedalamannya maka semakin besar pula tekanan yang diterima, baik itu di ruang tertutup maupun di ruang terbuka. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, nama saya Laini Kobi. Bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis, massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman? Semakin besar massa jenis cairan dan semakin dalam kedalamannya, semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, cukup sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah sudah presentasi semua. Sekarang Ibu mau coba mengasih soal buat Ibu pengen tahu sebagaimana kalian memahami materi hari ini ya. Soalnya sudah ada di papan tulis. Silakan kerjakan 2 nomor. Nanti kumpulkan. Ini soalnya dikerjakan masing-masing ya. Silakan.
Berubah ya, tekanannya juga semakin tinggi. Kira-kira yang paling besar itu massa yang berpengaruh massa jenis air, madu atau gasolin? Madu. Madu. Air. Madu. Madu. Gasolin. Madu. Nah, oke, kita nanti ibu periksa hasil dari ini, kalian presentasi. Ini sini kumpulkan apa bedanya nanti ibu. Ibu kan itu sini. Itu mana? Kalau satu lagi.